Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik lantaran oleh sebagian kalangan diduga sengaja mempertahankan eksistensinya lewat manuver isu ijazah palsu. Hal ini diduga untuk menjaga citra dan kekuatan politik keluarga Jokowi. Kasus ijazah kembali mencuat diduga dimainkan untuk memetakan loyalis dan memperbesar exposure dirinya di arena politik. Sementara itu, polemik ijazah juga dimanfaatkan sebagai beban politik bagi Presiden Prabowo. Sejumlah pengamat menilai, isu ini sengaja digiring agar Prabowo juga terdampak image-nya. Sejatinya pihak kepolisian dan Universitas Gadjah Mada sudah resmi memastikan ijazah Jokowi asli sesudah pengecekan semua dokumen. Namun pertanyaannya, apakah selain hal ini merupakan eksistensi pribadi, strategi ini bertujuan menjaga dinasti politik Jokowi jelang 2029 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Bentar. Pemirsa, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap Jokowi pasca keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu. Ya, hal ini disampaikan tim kuasa hukum Jokowi merespon desakan agar Bareskrim ini melakukan gelar perkara khusus dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Menurut tim kuasa hukum, Bareskrim telah menghentikan penyelidikan karena tidak ada unsur pidana. Tim hukum menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap Jokowi karena setelah ijazah, saat ini skripsi Jokowi pun dipersoalkan. Kalau mereka mengatakan gelar khusus harusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Bareskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang ketika seorang pelapor melapor sesuatu diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Nah, ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau menyatakan ini harus ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Nah, inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Ijazah Pak Jokowi palsu, tapi laporan itu sudah dihentikan. Dan kelihatannya mereka sudah mentok, karena memang tidak ada lagi yang perlu tutupi, memang asli ijazahnya. Sekarang mereka mencoba membangun narasi, bahwa skripsinya katanya palsu. Kemudian KKN-nya tidak benar, katanya lokasinya sudah dicek, dan lain-lain. Perlu kami sampaikan bahwa pihak Bareskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi dan sampai ke KKN juga, ke pihak kampus juga. Artinya semua hal-hal yang mereka coba dalilkan, coba narasikan, itu sudah diperiksa dan sudah diselesaikan. Sehingga seharusnya tidak ada lagi narasi mengenai skripsi, mengenai KKN, mengenai dosen pembimbing. Itu semua sudah diverifikasi dan sudah dikonfirmasi oleh pihak Bareskrim ke pihak-pihak yang terkait dan berwenang. Sementara itu pemirsa, menurut kuasa hukum Roy Suryo, Syamsir Jalil, penyelidikan belum sepenuhnya tuntas dan belum melibatkan pihak pelapor yaitu TPUA. Dan berikut pernyataan dari Syamsir Jalil. Mengenai proses penyelidikan perkara yang dilakukan oleh TPUA tanggal 6 Desember 2024 kemarin, ini belum sepenuhnya tuntas karena belum melibatkan pihak pengadu, ahli, dan kontrol masyarakat yang menjamin proses yang dilakukan Bareskrim Polri transparan, kredibel, dan akuntabel. Mengenai hal ini juga Kapolri sudah berjanji akan melibatkan pengawas eksternal untuk menangani kasus ini. Tujuannya agar publik bisa memberikan dukungan dan kepercayaan kepada institusi Polri dalam menangani perkara tersebut.
ijazah, skripsi, KKN, apalagi ya kan? KTP, SIM, sertifikat tanah, nanti juga akan dibahas. Kita tinggal tunggu aja ya seasonnya. Berarti ini udah masuk season ketiga dong? Ini udah babak kedua extra time, tambahan waktu kalau main bola. Iya, walaupun sudah tidak menjabat lagi ya, masa kekuasaannya sudah berakhir di 2024. Namun memang nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini terus mencuri perhatian publik. Apakah kasus-kasus yang saat ini tengah bergulir ini murni hukum, tapi sebetulnya punya tujuan politis yang cukup besar begitu? Itu yang akan kita gali pada hari ini ya. Apakah akan terus berlangsung hingga masa pemerintahan Prabowo ini berakhir di 2029? Atau kalau lanjut masih terus berlanjut? Kan jadi pertanyaan begitu ya. Akan kita bahas pagi ini dengan beberapa narasumber. Ada siapa aja, Putri Windasari? Di studio kita sudah ada Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik Universitas Bung Karno. Selamat pagi Bang Pangi. Selamat pagi. Bang Philip. Sehat Bang, cerah. Cerah. Daniel. Semoga bisa memberikan pencerahan juga buat kita secara alam. Oke, dan juga ada Mas Rizal Nova Mujahid, lead analis drone Emprit. Selamat pagi, Mas Rizal. Pagi Putri. Juga tersambung melalui sambungan Zoom ada Bang Danhil Ansar Simanjuntak selaku juru bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi, Bang Danhil. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya politisi Gerindra saja, juru bicara Pak Prabowo. Oke, baik. Oke, kita ke Mas Rizal terlebih dahulu ya. Ini kita tiap hari scroll sosmed muncul mulu gitu ya, Pak Jokowi. Gimana trennya? Kalau dilihat dari awal 2025, tren Pak Jokowi sebenarnya agak turun tuh sebenarnya. Oh iya? Iya. Sejak penurunan itu signifikan sejak bulan Maret. Jadi di awal-awal itu Januari, Februari, Maret itu kita ada isu rame tuh. Ada Pertamina, ada TNI, ada lain-lainnya. Nah, setelah itu Maret agak turun. Lalu naik lagi menjelang Mei dan Juni. Momentumnya kapan? Momentum kenaikannya itu kalau dilihat Mei ya. Mei dan Juni. Kira-kira pada tanggal 5 Mei, lalu setelahnya terus-terusan naik. Dan itu didorong oleh kasus ijazah. Pada Mei ini yang paling tinggi kasusnya ijazah. Jadi kalau kita ranking dari awal Januari, misalkan, itu akan kelihatan kalau yang pertama memang paling tinggi menjadi perhatian publik itu karena memang sejak awal tahun juga itu sudah ijazah. Lalu adalah hubungan Pak Jokowi dengan PDIP yang panas dingin. Lalu kemudian naik terus panas. Kayaknya agak panas terus deh Bang Pangi ini. Kita bisa lihat ya, saksikan bersama-sama dari kaca. Mungkin Bang Rizal bisa juga dijelaskan ini volume dan interaksi media sosial seperti apa, kemudian tren pembahasannya seperti apa? Ya, kalau volumenya memang untuk kelas tokoh politik 907 ya, hampir 1 juta mention itu memang cukup tinggi dalam waktu hampir 6 bulan. Yang menarik justru interaksinya itu mencapai lebih dari 57 miliar, hampir 58 miliar. Artinya dari sekitar hampir 1 juta post itu orang nge-retweet, orang nge-like dan orang nge-share itu sangat tinggi kayak gitu. Ya, itu menunjukkan betapa antusiasnya publik atas isu-isu yang terkait dengan Jokowi. Kayak gitu. Dan kalau dilihat trennya memang agak turun tuh ya pada bulan Maret. Bulan Mei. Maret. Nggak kelihatan ya? Lalu kalau isunya memang yang paling tinggi itu pertama ijazah, lalu kedua dari Januari itu hubungan dengan PDIP, sebab panas dingin. Lalu masalah dinasti politik. Dinasti politik ini nanti ada hubungannya dengan Gibran di akhir-akhir. Ada isu pemakzulan itu di bulan kemarin ya. Dinasti politik. Nah, dinasti politik juga teman-teman itu di media sosial ngomong tidak hanya tentang Gibran, tetapi juga tentang Kaisang, tentang Bobi dan PSI ya nantinya. Lalu ada isu P3 juga Bang Pangi. Iya, P3. Itu yang paling rame. Jadi saya kira setelah itu ada pemakzulan Gibran dan PSI. Saya kira itu yang paling tinggi dari sejak Januari. Tapi kalau kita lihat pada bulan ini saja 1 Juni sampai 15 Juni kemarin, total mentionnya hanya mencapai 74.000. Masih tinggi untuk tokoh politik
dengan interaksi mencapai lebih dari 3 miliar ya. Itu tinggi. Kalau dilihat trennya memang agak turun, tetapi penurunan itu saya kira tidak terlalu signifikan karena isunya justru masih tetap sama. Ya. Ijazah itu tetap nomor 1, lalu nomor 2-nya ada tentang dinasti politik masih tetap, lalu yang ketiga adalah baru belakangan nih tentang PSI. Kalau soal Jokowi Prabowo sendiri, apakah masih jadi topik pembicaraan? Jokowi Prabowo itu cuma di awal-awal, ketika ada isu tentang matahari kembar itu kan di bulan Maret April itu. Lalu kuat lagi di bulan Mei ketika ada pergantian kepemimpinan di TNI kalau tidak salah. pada bulan-bulan itu memang agak meninggi, tetapi kemudian isu itu langsung mereda dengan isu lain-lainnya. Ya, berarti sekarang kalau kita lihat trennya Pak Prabowo justru kalah dibandingkan Pak Jokowi. Saya tidak membandingkan dengan Prabowo, saya belum membandingkan dengan Prabowo. Tapi memang yang ramai itu adalah Pak Jokowi. Kita tadi ngomongin ramainya Jokowi. Kalau dibandingkan dengan Prabowo tentu saja lebih banyak Pak Prabowo. Cuma datanya tidak saya tampilkan. Nah, itu yang mau kita tanyakan juga ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini pemerintahan Pak Prabowo berjalan ini kan juga belum setahun lah, hampir setahun. Tapi kayaknya pemerintahan Pak Jokowi, presiden sebelumnya, pemerintahan lama ini nggak habis-habis gitu loh. Ini merugikan nggak sih sebenarnya untuk pihak Pak Prabowo sendiri? Komentarnya bagaimana nih? Ya, yang bikin nggak habis-habis itu terutama yang masih baperan dengan Pak Jokowi. Itu kan pasti nggak habis-habis terus ngejar Pak Jokowi. Sedangkan di sisi lain ya Pak Prabowo dan banyak rakyat kebanyakan ya sudah move on, artinya fokus pada upaya agenda pembangunan yang sudah dipersiapkan Pak Prabowo dengan berbagai agenda-agenda besar, dan pembahasannya ya sudah masuk pada bagaimana mempersiapkan agenda-agenda besar itu agar sukses. Kemudian sebagian ada yang mengkritik, dan itu adalah dinamika demokrasi yang biasa. Nah, tapi ada juga yang kemudian masih mengintilin dalam tanda kutip politik Pak Jokowi dan sebagainya, karena mungkin ada residu kompetisi yang masih tersisa dan sebagainya. Dan itu hal yang biasa saja dalam demokrasi. Yang jelas bagi Pak Prabowo pada saat ini upaya beliau adalah melakukan, saya seringkali menggunakan istilah akumulatif advantage. Semua kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan pada kepemimpinan sebelumnya itu diakumulasikan. Yang kurang, yang tidak sempurna itu diperbaiki. Yang tidak baik kemudian ditinggalkan. Nah, itu yang sedang dilakukan Pak Prabowo pada hari ini. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo sebenarnya memulai tradisi politik baru. Tradisi politik baru itu adalah Pak Prabowo sama sekali tidak menegasikan kepemimpinan program sebelumnya. Anda temukan misalnya semua agenda-agenda pembangunan yang dilakukan hari ini, misalnya kan salah satunya adalah melanjutkan agenda pembangunan yang sudah dimulai oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya berikan contoh. Misalnya terkait dengan akselerasi Pak Prabowo menyempurnakan dan memperbaiki Universitas Pertahanan yang dilakukan beliau sejak beliau menjadi menjadi Menteri Pertahanan, dan hari ini itu berkembang dengan sangat masif dan jauh lebih baik. Universitas Pertahanan adalah salah satu karya dari Presiden SBY. Nah, ketika Pak Prabowo menyempurnakan dan memperbaiki Universitas Pertahanan menjadi lebih advance, Pak Prabowo selalu melibatkan dan menghadirkan Pak SBY misalnya dalam peresmiannya gedung baru, misalnya Pak SBY hadir di situ sebagai bentuk penghormatan Pak Prabowo kepada Pak SBY yang merintis Universitas Pertahanan. Pun demikian misalnya nanti ada proyek apa begitu yang itu dirintis oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo memberikan penghormatan. Pun demikian kalau Pak Ibu Megawati dan sebagainya. Dan itu adalah tradisi baru, akhlak politik baru lah saya sebut begitu yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo.
kan kita seringkali pemimpin-pemimpin sebelumnya kita melakukan cancel culture, artinya yang dari yang lama-lama kemudian dianggap semuanya tidak baik, kemudian dinegasikan. Dan itu tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo memberikan pembelajaran politik yang sangat positif, dan itu legasi yang luar biasa bagi wajah politik kita dan wajah kebangsaan kita di masa yang akan datang, Pak. Tapi Bang Daniel, sedikit saja Bang, kalau melihat dari pergerakan politik yang dilakukan Pak Jokowi, sebenarnya dari Partai Gerindra juga Pak Prabowo Subianto ini merasa dirugikan atau seperti apa? Tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa diuntungkan. Gerakan politik Pak Jokowi mau ke kanan, ke kiri, depan, belakang itu adalah hak politik beliau. Manuver politik seperti apapun yang dilakukan oleh mantan presiden atau warga negara manapun itu adalah hak beliau masing-masing. Manuver politik misalnya Mas Pangi gitu, itu juga adalah manuver beliau, hak beliau. Jadi yang jelas bagi Partai Gerindra, kami menghormati semua manuver politik apapun selama itu tidak merugikan kepentingan bangsa dan negara. Oke, Bang Pangi, kalau tadi dikatakan manuver politik, nah Anda melihatnya bagaimana? Tujuannya untuk apa? Kalau misalnya ternyata memang untuk manuver politik? Ya, apa yang disampaikan Bang Daniel, ya politisi ya harus bermanuver kan. Tapi kalau pengamat nggak boleh bermanuver. Ya empirik objektif aja kan, bukan intersubjektif kan. Jadi intinya sebenarnya manuver-manuver politik yang belakangan membayangi rekam jejaknya kinerja Pak Prabowo kan, membayangi rekam jejaknya Pak Jokowi, selalu ada residu Prabowo dan Pak Jokowi kan, itu ada kelihatan tidak pernah putus gitu kan. Apapun yang terjadi hari ini juga bagian dari rangkaian pemerintahan masa lalu, 5 tahun yang lalu. Jadi kalau baik buruknya selalu ada kaitannya, nggak mungkin bisa ada yang bisa tidak ada gitu. Nah yang kedua adalah saya mencermati ini memang percakapan ruang publik ya, bising itu kan memang percakapan belakangan trennya Pak Jokowi kan. Nah mulai dari tadi yang disampaikan Draw Empet Bang Nova tadi, mulai dari soal ijazah, soal pemakzulan, soal dinasti, soal bagaimana beliau bicara tentang PSI dan partai, itu selalu dibicarakan. Nah politisi kan memang punya modal yang disampaikan Pak Jokowi kan bertolak belakang sebenarnya. Kan banyak mantan-mantan presiden kan menepi, menyaksikan dari luar, menjadi penonton kan, artinya sudah melakukan kontemplasi jauh lebih baik. Misalnya mantan presiden seperti Obama lebih kepada isu-isu lingkungan, isu-isu bagaimana menyengolahkan orang-orang yang susah di dunia kan, kesehatan, asuransi, dan tapi itu banyak kepada orang-orang yang kurang beruntung. Nah di presiden Pak Jokowi ada tren baru kan yang beliau coba lagi bangun, dan ini tidak pernah dilakukan presiden sebelumnya, yaitu bagaimana nama beliau selalu menjadi pergunjingan, percakapan, bising di opini di media sosial. Dan ini tren baru, kiblat politik baru lagi yang dimunculkan Pak Jokowi, yang ini adalah yang selama ini bukan mafhum gitu loh. Ini suasana anti mainstream yang saya lihat gitu. Makanya memang apa ujungnya kan itu yang menarik. Tujuannya? Ya apa tujuannya sebenarnya? Bicara yang tadi ada isu-isu tadi itu. Kan isu-isu di Indonesia itu lebih dalam ilmu politik ya, leksikon ilmu politik kan isu-isu Indonesia itu isunya identitas, isu-isu yang sensitif itu dibanding isu-isu bicara tentang jembatan Selat Sunda, isu tentang pembangunan ke depan, bagaimana mengangkat derajat orang miskin, kan isu itu nggak menarik di Indonesia. Isu ijazah, isunya kemudian dinasti, kemudian pemakzulan dan seterusnya. Nah, saya mencermati ya banyak selama ini itu Bang Philip. Ya ingin selalu namanya masuk dalam percakapan itu untuk menjaga, menunggang popularitas beliau terjaga kan. Apa yang sentimennya bisa negatif positif gitu. Nah, ya kepentingan Gibran kan masih menjadi wakil presiden. Bobi juga masih gubernur. Mungkin beliau belum terlalu percaya diri ya untuk melepas anak-anak ini. Jadi masih ingin beliau tetap menjadi epicentrum spektrum politik untuk menjaga ini gitu. Yang kedua ya beliau punya kepentingan. Kalau memang beliau jadi ketua umum partai lagi kan ini anti mainstream juga. Kalau orang mantan presiden kan biasanya sudah mantan presiden ya udah berhenti dari partai politik. Kalau ini justru mulai menaiki karir untuk menjabat jadi ketua umum partai misalnya. Kalau ini bisa iya bisa tidak juga. Apa ujungnya? Itu kan juga problemnya
ada juga kepentingan yang kita nggak tahu, kepentingan selain menjaga dinasti tadi, keluarga tadi, menjaga kemudian apa namanya namanya tetap menjadi perbincangan untuk konteks partai yang akan dia pimpin ke depan. Dia percaya bahwa ada partai yang harus dia jaga, dibesarkan dengan nama besar beliau. Atau ada kepentingan yang jauh lebih penting adalah ya untuk menutupi isu-isu yang bisa selama ini itu digeser ke isu-isu yang lebih banyak tidak pada penegakan hukum kan. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi intinya sekarang kalau Mas Philip, Mbak Putri lihat apa yang terjadi, orang percaya bahwa Pak Jokowi masih dianggap public figure kan, masih baik di mata publik, tapi faktanya di isu-isu negatif juga masih besar gitu. Intinya sebenarnya orang juga ada bilang, ini mau ngapain lagi gitu kan, orang udah capek. Kalau memang beliau mau gendong cucu, mau balik ke Solo, udah nggak mau terlibat politik praktis, itu ternyata kenyataannya nggak terjadi. Itu justru antitesis. Ya? Antitesis saya lihat. Justru beliau makin kuat gitu. Konversi persnya. Lagi sakit pun konversi pers gitu. Dan itu kan kalau kita kan udah 10 tahun udah pernah jadi wali kota, gubernur, dalam otak saya ya, sebagai masyarakat awam atau orang tua kita di kampung, ini mau ngapain lagi gitu. Oke, jadi Anda sepakat lah ya bahwa Pak Jokowi saat ini masih membayangi pemerintahannya Pak Prabowo ya, begitulah kurang lebih ya. Iya, itu sepertinya membayangi. Saya nggak tahu apakah itu menjadi beban bagi Pak Prabowo atau menguntungkan bagi Pak Prabowo. Atau bisa saja Pak Prabowo lebih mulus lagi untuk bekerja karena orang masyarakat sibuk dengan isu ini. Upaya dari Pak Prabowo justru untuk menggait Pak Jokowi, ayo dong bantu di pemerintahan sekarang supaya juga fokusnya bisa kebagi begitu ya? Bisa kebagi begitu, split. Tapi bisa juga orang yang tadinya fokus mengurus isu kebijakan programnya Pak Prabowo, akhirnya fokus ke sini. Betul. Energinya habis ke Pak Jokowi. Jadi untuk melakukan mengcounter untuk supaya itu bisa bergeser. Ya, dan isu-isu yang diangkat ini juga bukan isu-isu yang baru sebenarnya ya. Kayak misalnya isu jasa Jokowi itu sudah dari tahun 2022 ya Mas Rizal ya. Tapi sekarang yang trennya mungkin paling tinggi. Nanti dibedah lagi sama Mas Rizal ya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.